Berikut adalah outline yang akan dibahas pada video ini. 1. Hipotesis, 2. Penjelasan Balairung UI secara umum, 3. Hasil survei setiap bidang teknik sipil, 4. Kesimpulan. Masuk ke bagian hipotesis, yang mana hal ini merupakan perkiraan-perkiraan kami sebelum melakukan survei. Adapun hipotesis kami yang pertama, ialah gedung Balairung UI masih layak pakai. Yang kedua, fasilitas umum di Balairung UI masih bagus. Hipotesis-hipotesis ini akan terjawab di bagian kesimpulan di akhir video. 2. Penjelasan Balairung UI secara umum. Balairung UI terletak pada Jalan Profesor Dr. Mahar Marjono, Depok, dan posisinya berdekatan dengan Gedung Rektorat UI serta Danau Kenanga. Balairung UI difungsikan sebagai tempat diadakannya kegiatan besar seperti upacara Hari Wisuda Sarjana dan juga penerimaan mahasiswa baru. Selain itu, kapasitasnya yang mencapai 8.000 orang pada aula utama dapat digunakan untuk kegiatan lainnya. Lalu, bagaimana latar belakang bentuk aula utama Balairung UI? Pada awalnya, perencanaan bentuk gedung Balairung UI harus mencerminkan wujud dari arsitektur Indonesia, sehingga bentuk gedung Balairung dibuat seperti tajuk yang bersifat memusat. Oleh karena itu, para wisudawan ataupun mahasiswa baru yang berada di tengah dapat menjadi pusat perhatian. Balairung UI juga memiliki beberapa ciri khas loh. Salah satunya adalah 4 buah menara yang masing-masing terbuat dari 4 buah tiang. Menara tersebut menopang atap raksasa yang berkonstruksi baja sebagai penutup dari aula utama Balairung UI. Masuk ke bagian manajemen konstruksi, di mana hasil survei kami bahwasanya Balairung UI dibangun pada tahun 1987 dengan arsitek ialah Insinyur Budi A. Sukada dan ahli struktur ialah Insinyur Syahril. Dan ada juga manajemen konstruksi dibawahi oleh PT JHCM dan manajemen proyek dibawahi oleh Lembaga Teknologi FTUI. Selain itu, terdapat juga beberapa pembaruan-pembaruan di Balairung UI, seperti yang pertama ialah pintu geser Balairung, di mana pada awalnya terbuat dari bahan besi. Namun dikarenakan faktor estetika dan juga usia pintu, kemudian diganti dengan berbahan kayu. Yang kedua ialah toilet, di mana pada awalnya ialah kubikel berbahan kayu, kemudian diganti menjadi kaca temper agar pemeliharaannya lebih mudah dan higienis. Kemudian yang terakhir ialah sound system dan videotron, yang mana pada awalnya di Balairung hanya tersedia TV, namun sekarang sudah diperbaharui dengan 3 unit videotron juga sound system. Keberadaan Balairung yang krusial menjadikan informasi mengenai akses menuju Balairung sangat dibutuhkan. Untuk kendaraan pribadi maupun umum, kampus UI Depok dapat diakses melalui 2 arah, yakni arah gerbang utama dan arah kukusan yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan beroda 2 atau motor. Berikut adalah gambar penunjuk jalan ke arah Balairung dari arah gerbang utama UI dan dari arah kukusan teknik. Sedangkan untuk pejalan kaki, Balairung dapat diakses menggunakan trotoar dari 3 arah yang berbeda. Seperti yang terlihat pada gambar, foto pertama adalah foto trotoar dari arah Rektorat UI, foto di sebelah kiri adalah foto trotoar dari arah Perpustakaan UI, dan foto yang di sebelah kanan adalah trotoar dari arah stasiun kereta Pondok Cina. Kemudian, kami juga melakukan pengamatan pada trotoar di sekitar Balairung UI. Foto di bawah adalah foto trotoar yang terletak di sebelah jalan yang dekat dengan lahan parkir Balairung. Hasil pengamatan yang kami dapatkan adalah lebar trotoar tersebut sebesar 186 cm. Menurut Surat Edaran Menteri, lebar minimum sebuah trotoar untuk 2 orang adalah 150 cm. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lebar trotoar di dekat Balairung UI sudah memenuhi standar. Parkir Balairung UI. Berikut adalah foto-foto yang kami dapatkan dari hasil survei. Menurut hasil survei dan pengamatan yang dilakukan, kami mendapatkan data lebar SRP atau satuan ruang parkir sebesar 2,45 meter dan panjang SRP sebesar 4,75 meter. Sedangkan, menurut BSLLAK atau Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, standar minimum yang ditetapkan untuk lebar SRP adalah 2,3 meter dan panjang SRP 5 meter. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa panjang SRP Balairung UI tidak memenuhi syarat BSLLAK dengan minimum panjang SRP 5 meter.
Masuk ke dalam bidang struktur, di mana akan dibahas keunikan yang pertama ialah balok girder. Keunikan struktur yang dimiliki Balairung UI adalah balok girder yang membentang dari ujung ke ujung, mengelilingi aula utama Balairung tanpa kolom penyangga di tengahnya, namun di dalamnya kosong atau berongga. Fungsi dari girder ini ialah seperti ring balok yang berperan sebagai tempat menumpu bagian atap bangunan. Yang kedua ialah mengenai rangka atap Balairung yang terbuat dari susunan baja ringan yang disusun sedemikian rupa. Selanjutnya ialah mengenai perubahan pada Balairung UI, di mana terdapat pembaruan konsep dan konstruksi panggung. Balairung selesai dibangun pada tahun 2016 hingga 2017. Kemudian yang terakhir ialah mengenai keadaan Balairung. Yang pertama ialah tangga, yang mana untuk standar lebar tangga yaitu kisaran 20 hingga 30 cm, sedangkan pada Balairung sebesar 16 cm, sehingga dapat dikatakan lebar tidak sesuai. Untuk standar tinggi tangga sebesar 15 hingga 20 cm, sedangkan pada Balairung sebesar 18 cm, dan hal ini sudah sesuai dengan standar. Sehingga solusi yang dapat kami tawarkan ialah penambahan handrailing sepanjang tangga atau karet di setiap anak tangganya. Selanjutnya ialah mengenai handrailing, di mana kami mengambil dari data arsitek oleh Ernst Navage untuk standar tinggi handrailing sebesar 90 cm, sedangkan pada Balairung sebesar 86 cm, dan hal ini tidak sesuai. Sehingga solusi yang dapat kami tawarkan ialah penambahan tinggi pada handrailing. 6. Hasil survei bidang geoteknik. Pertama, kita akan membahas ruang bawah tanah yang ada di gedung Balairung UI. Berikut dapat kita lihat denah dari lantai basement Balairung UI. Pada awalnya, basement ini digunakan sebagai ruang tunggu untuk rektor, dekan, hingga guru besar saat kegiatan wisuda. Akan tetapi, sekarang basement ini digunakan sebagai ruang tempat penyimpanan aset yang sudah rusak. Perbedaan tinggi dari lantai basement dengan permukaan air danau dan juga mata air tanah atau MAT membuat air dapat menginfiltrasi basement sehingga basement menjadi tergenang oleh air. Masuk ke bagian MSDA, dari hasil survei kami ditemukan permasalahan di Balairung UI, yaitu basement yang merembes air. Sehingga solusi yang kami berikan ialah yang pertama, dinding ganda. Dinding ganda dilakukan dengan pembangunan dinding kedua di depan dinding existing. Kemudian, pada celah di antaranya dibuatkan saluran atau gutter untuk menampung dan menyalurkan rembesan air dari dinding existing. Solusi yang kedua yaitu waterproofing integral. Waterproofing integral adalah metode waterproofing di seluruh permukaan lantai, sebagian dinding, dan sebagian dari gutter dan sumpit. Yang ketiga ialah waterproofing eksternal. Waterproofing eksternal di luar permukaan untuk sisi tekanan positif, artinya permukaan tanah dan beton. Dalam hal ini, struktur beton akan terlindungi dari infiltrasi cairan secara langsung, dan juga mengatasi penetrasi agen reaktif terhadap beton dan cairan. Yang keempat, yaitu solusi yang terakhir, yaitu waterproofing internal. Waterproofing internal dilakukan dengan pemasangan waterproofing dari sisi dalam beton terhadap infiltrasi air, atau dari sisi tekanan negatif. Pada sistem ini, beton yang ada akan terinfiltrasi air, namun resapannya akan terhenti saat mencapai lapisan waterproofing. 8. Hasil survei bidang lingkungan. Pertama, kita akan membahas permasalahan septic tank yang terinfiltrasi air danau Kenanga. Salah satu hal yang menjadi fokus pengamatan kami adalah kondisi septic tank yang terdapat di Balairung UI. Letak septic tank Balairung UI yang berada di bawah permukaan air danau Kenanga mengakibatkan terjadinya infiltrasi air danau ke dalam septic tank, sehingga toilet Balairung tidak dapat digunakan karena septic tank sudah penuh oleh air danau Kenanga. Pemeliharaan kebersihan pada lingkungan sekitar Balairung UI. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, didapatkan pemeliharaan kebersihan di lingkungan Balairung UI, terutama pada area ruang terbuka hijau dapat dibilang cukup baik. Pada saat pengamatan, tidak ditemukan adanya sampah anorganik seperti plastik. Sampah yang ditemui hanyalah sampah organik seperti dedaunan kering, dan juga terdapat beberapa petugas kebersihan yang mengumpulkan sampah tersebut, sehingga area di sekitar Balairung UI tetap terlihat bersih.